Episode 7 dimulai dengan Inhye yang memanggil Haewon, lalu tiba-tiba Hye langsung memeluknya. Inhye dan Haewon sangat terkejut. Hye pun memanggil Yuna dengan nama Hasun. Namun Haewon bilang bingung di mana pernah bertemu lelaki setampan dirimu. Hye pun bingung dan bertanya apakah kamu tidak mengingat diriku. Lalu Haewon memperkenalkan dirinya dan bingung kenapa Hye memanggilnya dengan panggilan Hasun. Di sini Hye terus menatap Haewon dan segera ditenangkan oleh Inhye, lalu Haewon berpamitan pergi. Saat berada di kamar, Inhye membayangkan kejadian Hye memeluk Haewon, bingung bagaimana rasanya merindukan seseorang begitu lamanya. Hye pun melihat lukisan Hasun dan mengingat perkataannya tentang janji bahwa mereka akan bertemu kembali. Inhye menghampiri Hye dan menanyakan keadaannya. Memang mereka terlihat mirip, lukisan dan wajah Haewon. Hye merasa Hasun menepati janjinya, namun Hye gagal karena tidak menjadi manusia sempurna. Inhye yang merasa bersalah lalu meminta maaf. Hye pun pasrah tentang yang sudah terjadi. Inhye berpikir mungkinkah Haewon adalah reinkarnasi dari Hasun? Hye menjawab mungkin, tapi yang pasti dia telah kembali, dan Hye tidak bisa menahan diri. Haewon saat di rumah mengingat bisikan Hye yang mengatakan aku merindukanmu tanpa melewatkan satu hari pun, dan dia berpikir Hye lelaki yang menarik. Lalu di taman Pak Koh, bilang dunia mungkin terbalik, tetapi mereka yang ditakdirkan bersama akan berakhir bersama. Sementara itu Sanghae dan Donghae mereka merencanakan mencari emas Hye yang hilang. Sanghae mencurigai pelayan Jo kakek dari Inhye yang mengambil emas itu. Saat mereka berdebat, Hye muncul dan bilang kepala pelayan Jo melakukan tugasnya dengan tidak menjual rumahnya. Maksud kedatangan Hye, dia ingin memberitahukan Hasun sudah datang ke rumah. Sontak mereka terkejut kaget. Hye pun menceritakan pertemuannya malam itu. Lalu Sanghae dan Donghae menghibur Hye dan berkata semua akan berjalan baik. Di rumah saat Hye pulang, Inhye memanggilnya dan bertanya dari mana saja. Hye hanya bilang keluar dan banyak yang dia pikirkan, lalu Inhye menyuruh Hye beristirahat. Inhye mendatangi restoran kepo yang mengomel tentang ronda malam yang akan dilakukan sering di tiap bulan. Lalu Inhye memberitahukan ke Pak Tukang Jahit bahwa Wastu akan menjadi sebuah penginapan. Mereka bingung siapa yang akan mau nginep di Wastu angker itu. Mereka berdua berharap usaha penginapan itu tak akan maju. Saat dimension Hye dihampiri Inhye yang membawakan hati darah untuk menghibur Hye. Inhye berencana mengundang Haewon karena dialah yang akan menjadi investor di wisma tamu yang akan mengubah mansion Hye. Hye pun menyadari omongan Inhye soal Haewon, bahwa Haewon tidak mungkin mengingat masa lalunya, dan Inhye pun akan berjanji membantu Hye mendekati Haewon. Di atap mansion Hye bertemu Pak Koh. Dia bilang kau harus segera menjadi manusia, tak ada waktu bagimu tenggelam dalam kesedihan, buat agar Inhye jatuh cinta agar kau bisa meminum darahnya. Di hari berikutnya Hye melihat Inhye yang stres membuat konsep penginapan, lalu menelepon Dosik agar dapat membantu Inhye. Itu adalah strategi Hye agar mereka jatuh cinta. Dosik pun segera mengajak Inhye pergi melihat barang untuk penginapan. Di sisi lain Donghae sedang stres karena restorannya yang sepi karena toko di sampingnya. Lalu datang Sanghae dan Rose yang menasehatinya. Saat di mansion Hye mengajak dua temannya itu, mereka mengenang masa di mansion itu. Lalu Sanghae memulai pencarian emas Hye yang hilang. Sanghae menemukan petunjuk kumis kucing. Mereka lalu seperti menyudutkan Pak Koh yang sepertinya mengambil emas Hye. Inhye pulang setelah belanja keperluan penginapan lalu melihat Sanghae dan Donghae. Hye pun memperkenalkan mereka. Inhye mengenali Donghae, penjual makanan di dekat sekolah. Inhye bingung mereka pastinya vampir juga. Menjadi keributan. Soalnya di sini pemilik mansion ada dua orang. Hye harus meminta izin bila membawa orang sembarangan. Dalam perdebatan ini Inhye adalah pemenangnya. Hye bahkan akan diusir. Hye pun mengajak kedua temannya untuk pergi mencari makan di luar. Padahal Inhye juga merasa ketakutan karena banyaknya vampir. Saat malam Hye dan Inhye merencanakan pertemuan mereka dengan Haewon.
Inhae mengajari Hyeo agar tidak mengenang masa lalu. Hanya berbicara soal bisnis dan membahas yang normal. Lalu Inhae membahas cinta. Bukan hanya hati saja berdebar. Menunggu seseorang dengan jangka waktu yang panjang itulah cinta dan royal kesetiaan. Esoknya saat sedang menunggu, Inhae merapikan baju Hyeo. Hyeo menatap mata Inhae dan bilang matamu cantik. Mereka pun kedatangan Dosik dan Haewon. Hyeo menyambut Haewon dengan memberikan bunga, lalu mengajak Haewon untuk melihat sekeliling. Saat berbicara dan menatap mata Haewon, Hyeo tidak melihat bayangan dirinya di mata Haewon, berbeda saat dia menatap mata Inhae, yang bayangan dirinya terlihat jelas. Di saat makan bersama Hyeo terus memandangi Haewon, Hyeo tidak bisa minum miras, namun Haewon ingin minum bersama orang yang dia sukai. Inhae melarangnya dengan menendang kaki Hyeo. Melihat Hyeo yang tidak makan lantas Haewon bertanya, lalu Inhae keselak mendengar itu. Haewon lalu memberikan udang rebus untuk Hyeo. Inhae meminta udang yang diberikan Haewon untuk Hyeo. Itu membuat mereka yang ada di meja itu bingung. Suasana pun menjadi aneh. Melihat kelakuan Inhae, Hyeo yang memakan udang itu terkejut dengan kenikmatan rasa udang. Mereka merebutkan udang Dosik yang harusnya diberikan ke Inhae. Melihat itu Haewon pun tertawa. Setelah memakan udang yang BA-nya Hyeo lantas mabuk, menatap Haewon dan memanggil lagi dengan nama Hasun, Inhae pun segera menarik Hyeo dan membawanya pergi keluar. Lalu Inhae memukul Hyeo hingga tersadar. Hyeo pun bersandar di pundak Inhae. Saat masuk ke rumah mendengar teriakan Haewon, Hyeo menggunakan kekuatannya. Dosik yang hampir melihat itu langsung ditarik Inhae. Saat akan terjatuh Haewon segera ditolong Hyeo dan memeluknya. Dan episode 7 bersambung.